Lukas pasal 9 ayat 43b sampai 45. Firman Tuhan diberi judul Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Lukas pasal 9 Ayatnya yang ke-45 berkata, mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Saudara-saudaraku, malu bertanya, sesat di jalan. Pepatah ini sepertinya dapat menggambarkan situasi yang terjadi pada para murid ketika untuk kedua kalinya Yesus memberitahukan kepada mereka tentang penderitaannya. Mereka tidak mengerti arti perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada tangan manusia. Ironisnya, saudara-saudaraku, sekalipun mereka tidak mengerti maksud dari perkataan itu, mereka tidak menanyakannya kepada Yesus, sehingga ucapan Yesus seolah menjadi angin lalu saja bagi mereka. Tidaklah mengherankan jika pada ayatnya yang ke-46 mereka bertengkar tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Saudara-saudaraku, kita pun pasti pernah seperti para murid yang kadangkala tidak mengerti baik dengan situasi hidup yang kita alami maupun juga dengan firman Tuhan yang pernah kita baca dan dengarkan. Pertanyaannya bagi kita adalah, ketika kita tidak mengerti dengan keadaan hidup yang membingungkan, adakah kita bertanya kepada Tuhan tentang apa maksud dari keadaan tersebut? Atau ketika kita tidak mengerti dengan firman Tuhan yang kita baca ataupun dengarkan, apa yang kita lakukan? Adakah kita berusaha untuk mencari tahu artinya dengan bertanya kepada para hamba Tuhan yang kita anggap lebih memahaminya? Atau secara pribadi dengan serius dan tekun merenungkan firman Tuhan sambil memohon hikmat agar Tuhan menolong kita untuk memahami firman dan kehendaknya? Atau kita berhenti dan mengabaikannya? Saudara-saudaraku, saya teringat akan cerita suami saya tentang seorang pemuda kenalannya yang memilih untuk meninggalkan Kristus karena tidak mengerti tentang banyak hal mengenai iman Kristen. Bukannya menanyakan hal-hal yang membuatnya tidak mengerti kepada orang yang dapat membimbingnya, atau menggali dengan serius dan tekun tentang apa yang ingin diketahuinya, itu justru menjadi salah satu alasan bagi dia untuk memilih untuk meninggalkan imannya. Memang sungguh sangat disayangkan sekali. Saudara-saudaraku, semoga kita selalu menjadi orang yang dengan setia dan tekun membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Sekalipun ketika kita membaca atau mendengarkannya, kita tidak langsung dapat mengerti atau memahaminya, tetapi jangan pernah berhenti untuk terus melakukannya. Kita percaya bahwa suatu saat Tuhan akan memampukan kita untuk mengerti dan memahami firman-Nya dengan benar.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Tuhan yang mengasihi kami, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena berkat-Mu yang kami terima sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan dengarkan bersama. Tolonglah kami agar kami selalu tekun membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui firman-Mu yang kami renungkan setiap hari, agar kami beroleh pengenalan yang benar tentang Engkau dan mencapai kedewasaan iman seperti yang Engkau kehendaki. Amin.